Hari ini adalah hari terakhir kami di Bangkok. Nggak terasa sudah 5 hari menikmati kota ini dengan segala keunikannya. Mulai dari street food, shopping, sampai ke tempat-tempat ikonik yang seru banget. Pratunam Street Food adalah salah satu kawasan kuliner yang paling terkenal di Bangkok. Di sini kita bisa menemukan berbagai macam makanan khas Thailand, mulai dari jajanan kaki lima, minuman segar, sampai makanan berat yang enak banget. Area Pratunam ini bukan cuma terkenal sebagai tempat belanja, tapi juga surga kuliner kaki lima. Setiap pagi hingga malam, trotoarnya dipenuhi pedagang makanan yang menjual berbagai hidangan lokal dengan harga super terjangkau. Waktu terbaik untuk datang ke sini biasanya pagi hari mulai dari jam 7 atau malam hari setelah jam 5. Saat semua kios sudah buka dan suasananya sangat ramai. Salah satu street food yang paling wajib dicoba di Pratunam adalah Thai tea, minuman teh hitam khas Thailand yang diseduh dengan susu kental manis dan es batu. Rasanya creamy, manis, dan segar banget. Thai tea di sini harganya mulai dari 30 hingga 40 baht tergantung ukuran. Beberapa kios terkenal bahkan sudah buka sejak pagi dan selalu ramai dengan pembeli baik lokal maupun turis. Pagi ini kami mampir ke salah satu restoran yang lagi viral banget di Bangkok, yaitu Sapun Song Pratunam. Restoran ini terkenal dengan menu khas Thailand yang autentik, bumbu yang kuat, dan suasana makan yang selalu ramai. Ayo kita lihat kenapa ya tempat ini menjadi favorit banyak wisatawan dan warga lokal. Sapun Song ini lokasinya super strategis banget karena ada di daerah Pratunam, hanya sekitar 5 menit jalan kaki dari Pratunam Market. Dari luar aja udah kelihatan ramai, artinya pasti makanannya enak. Begitu masuk, suasananya sangat sederhana, tapi penuh aroma masakan yang menggugah selera. Tempatnya hanya satu lantai, tapi walaupun ramai, masih cukup nyaman buat makan siang santai setelah belanja di Pratunam. Dan setelah makanan datang, wah, aromanya luar biasa. Rasa mie-nya enak banget, apalagi crispy pork-nya yang gurih. Potongannya pas dan teksturnya garing di luar tapi tetap lembut di dalam. Nah, kalau kalian mau datang ke sini, ada beberapa tips yang wajib kalian tahu, yaitu datanglah sebelum jam 9 pagi, biar antrinya nggak terlalu panjang. Kemudian siapkan uang tunai karena hanya menerima uang cash. Sapun Song Pratunam benar-benar worth it buat kalian yang mau nyobain mie khas Thailand yang autentik di tengah kota Bangkok. Porsinya tidak terlalu besar, rasanya mantap, dan harganya masih masuk akal. Nggak heran kalau tempat ini selalu masuk list wajib kunjung para food traveler. Jadi kalau kalian ke Bangkok, pastikan mampir dan rasakan sendiri sensasi makan pagi di Sapun Song Pratunam. Setelah perut kenyang, waktunya kembali ke hotel untuk packing dan bersiap pulang. Di Bangkok banyak banget pilihan transportasi menuju bandara. Mulai dari taksi, grab car, sampai van sewaan khusus seperti ini. Van ini kami pesan lewat travel yang ada di hotel kami. Tapi kalian juga bisa sewa lewat platform seperti Klook dan Traveloka. Biasanya van seperti ini bisa menampung 6-10 orang dengan koper besar. Jadi sangat cocok buat keluarga atau grup teman yang membawa banyak barang. Begitu masuk, langsung terasa bedanya. Van ini dilengkapi dengan kursi kulit empuk yang bisa direbahkan. Jadi selama perjalanan ke bandara, kita bisa duduk santai, bahkan hampir seperti tertidur. Recliningnya bisa diatur sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Jadi nggak pegal sama sekali walau perjalanan cukup jauh. Selain itu, van ini juga dilengkapi dengan AC super dingin dan merata, lampu ambience yang lembut, USB charging port di beberapa kursi, dan ruang kaki yang luas banget. Setelah perjalanan nyaman dengan van besar dari Pratunam, akhirnya kami tiba di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok. Bandara ini adalah salah satu bandara paling sibuk di Asia Tenggara dan terkenal dengan fasilitasnya yang modern dan efisien. Hari ini kami akan mencoba pengalaman check-in sendiri menggunakan self-check-in machine dan backdrop counter dari Singapore Airlines. Caranya sangat mudah dan praktis.
Cukup siapkan paspor dan kode booking kamu, lalu ikuti langkah-langkah di layar. Praktis banget kan? Jadi kita nggak perlu mengantri panjang lagi di counter. Setelah print bag tag, saatnya lanjut ke backdrop counter untuk memasukkan koper ke bagasi. Di sini prosesnya juga sangat cepat. Tinggal tempelkan bag tag ke koper kamu, letakkan koper di timbangan, scan boarding pass di mesin backdrop, dan koper kamu otomatis masuk ke sistem. Sebelum masuk ke imigrasi, jangan lupa mengurus VAT refund alias pengembalian pajak belanja turis. Thailand memberikan kesempatan bagi wisatawan asing untuk mengklaim kembali 7% pajak dari pembelian barang di toko-toko tertentu. Saat berbelanja di toko besar seperti Siam Paragon, Central World, atau Icon Siam, mintalah formulir VAT refund di kasir. Biasanya, toko akan membantu mengisi data dan menempelkan struk pembelian. Pastikan belanja minimal 2.000 baht dalam satu toko. Belanja di Big C Supermarket termasuk juga loh. Setelah melewati imigrasi, carilah VAT refund office yang terdekat dengan boarding gate kamu. Dan uang refund pun sudah di tangan. Lumayan banget untuk jajan terakhir di duty free atau beli minuman sebelum boarding. Sambil menunggu di boarding gate kamu, jangan lupa untuk mengisi kartu kedatangan Indonesia terlebih dahulu ya. Sekarang semuanya sudah serba digital, jadi nggak perlu lagi mengisi kertas di dalam pesawat. Cukup isi lewat website resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan prosesnya sangat cepat. Setelah beberapa hari penuh petualangan di Bangkok, akhirnya saatnya pulang ke Jakarta. Kali ini saya terbang bersama Singapore Airlines, salah satu maskapai terbaik di dunia, dengan transit singkat di Changi Airport, Singapura sebelum lanjut ke Jakarta. Boarding berlangsung tepat waktu dan seperti biasa, pelayanan Singapore Airlines selalu luar biasa. Pramugarinya ramah, membantu setiap penumpang dengan senyum, dan kabinnya bersih. Begitu masuk, langsung disambut kursi ergonomis yang luas, lengkap dengan bantal dan selimut lembut. Penerbangan Bangkok ke Singapura berdurasi sekitar 2 jam dan 15 menit. Salah satu yang selalu ditunggu yaitu in-flight meal dari Singapore Airlines. Meskipun ini penerbangan pendek, mereka tetap menyajikan makanan hangat lengkap dengan dessert dan minuman pilihan. Rasanya enak banget dan porsinya pas untuk penerbangan sore hari. Hiburan di pesawat juga lengkap. Ada film, musik, dan games di layar pribadi. Bahkan ada colokan USB di setiap kursi, jadi tetap bisa cas handphone selama penerbangan. Bonusnya ada free in-flight wifi untuk penumpang yang login lewat akun KrisFlyer. Keren ya! 2 jam kemudian kami mendarat mulus di Changi Airport, Singapura. Bandara terbaik di dunia yang selalu nyaman untuk transit. Karena masih sempat banget untuk jalan-jalan sebentar di terminal, jadi kita menikmati taman indoor dan area relaksasi, dan tentu saja ke duty free shopping area dengan harga menarik. Setelah transit, kami melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Durasi penerbangan sekitar 1 jam 45 menit, dan seperti biasa, semua proses boarding tertib dan cepat. 5 hari di Bangkok yang penuh cerita akhirnya selesai juga. Mulai dari pagi-pagi, berburu sarapan di Pratunam Market, menikmati jajanan unik di street food, belanja seru di Chatuchak dan Sampeng Market, sampai bersantai di mall-mall ikonik seperti Icon Siam dan Central World. Semua momen terasa begitu berwarna dan berkesan. Bangkok bukan sekedar kota wisata, tapi tempat di mana kuliner, budaya, dan keramahan warganya bikin setiap langkah terasa istimewa. Setiap sudut punya cerita, setiap makanan punya rasa yang bikin rindu. Terima kasih Bangkok untuk semua pengalaman indah selama 5 hari ini. Waktunya pulang ke Jakarta dengan segudang kenangan. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ikuti petualangan kami selanjutnya.